Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kimadi Mawatunro dengan NIM akhir 42. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kestabilan yang ke-9 tentang penyangga. Pertama itu disuruh menjelaskan mengenai interaksi batuan dan penyangga serta kurva load, deformation, massa batuan dan penyangga. Nah, di sini sebagai berikut di dalam gambar ini bisa dilihat ada penampang 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana di penampang X ini beranggapan bahwasannya kita berada di daerah sini, di sumbu X ini. Kita mengamati untuk pembukaan terowongan. Yang di sini yang pertama itu ditandakan kita mengamati sebelum digali di bagian sini. Kemudian yang kedua itu sesudah digali tetapi belum disanggah oleh batuan. Kemudian yang ketiga yang ketiga ini sudah disanggah. Lalu yang keempat ini terus menggali ke belakangnya tanpa menyangga, kemudian disanggah lagi sampai seterusnya. Nah, hubungan dengan grafik ini yaitu tadi di bagian tadi kan bahwasannya sebelum adanya penyangga akan terjadi namanya deformasi, bakalan terjadi deformasi di bagian massa batuan tersebut jikalau batuannya itu tidak sanggup menahan bebannya. Nah, pada sumbu Y dan X ini, sumbu Y ini adalah menandakan tekanan radial penyangga atau PI. Nah, di sumbu Y ini ada tekanan yang dibutuhkan untuk membatasi deformasi dan ada tekanan yang disediakan oleh penyangga. Pada titik ini pada titik yang A ini beranggapan PI sama dengan P awal, yang dimana menunjukkan elastisitas linear dari massa batuan. Pada daerah ini deformasi sebanding dengan beban yang diberikan. Artinya jika beban bertambah, deformasi bertambah secara proporsional. Kemudian untuk yang kurva yang satu ini, sebelumnya ini adalah kurva yang roofnya, yang dari atap tunnel, yang ini untuk yang wallnya. Kemudian pada daerah sini itu sudah menunjukkan titik awal terjadinya failure pada massa batuan di sekitar terowongannya. Setelah titik ini deformasi meningkat secara signifikan meskipun penambahan bebannya relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa batuan mulai kehilangan kekuatannya. Kemudian ketika kurvanya sudah melewati ini, dia itu menunjukkan perilaku massa batuan yang setelah terjadinya failure. Kurva ini menunjukkan bahwa terjadinya deformasi akan terus meningkat meskipun beban tidak bertambah lagi. Bahkan bisa jadi terjadi deformasi yang signifikan tanpa adanya penambahan beban. Nah, untuk yang bagian sini, yang titik-titik ini, yang H sama G ini menunjukkan hubungan antar beban dan deformasi yang diukur dari daerah dinding dan atap terowongan. Nah, dari sini nih massa batuannya jadi titik-titik ini runtuh jikalau tidak dikasih penyangga. Nah, kemudian tambahan penyangganya itu di bagian sini, di D, E, F ini untuk reaksi penyangganya. Nah, kenapa di tambang itu tidak diberikan penyangga pada misalnya di bagian sini agar lebih aman?
Karena jikalau kita dilihat pada grafik ini sangat mendekati runtuhnya batuan, runtuhnya tuh ke dalam, runtuh batuan itu ke dalam nantinya. Kenapa tidak diberikan di sini atau di sini agar lebih kuat? Kalau ditambang itu balik lagi dengan sistem keuangan stripping ratio untuk biaya tambahannya. Dan ini juga tidak dan grafik ini juga tidak maksudnya untuk terowongan yang sementara, dikarenakan ini bukan contohnya seperti terowongan untuk KRL, itu kan untuk warga sekitar atau warga umum ya, untuk melindungi warga juga. Dan untuk penyangga sendiri ini tadi balik lagi, karena jikalau kita berikan penyangganya di daerah sini, di sini maupun di sini, itu akan menambah biaya yang sangat besar jikalau ditambang. Nanti jatuhnya tidak untung. Untuk terowongan untuk kereta api dan lain sebagainya itu kenapa mereka merencanakan di sini ya untuk keselamatan, contohnya salah satunya. Kemudian mereka itu balik modal itu jangka panjang untuk perusahaan, contoh KRL, KAI gitu. Kemudian lanjut, di sini disuruh membuat resume dan ulasan berbagai jenis jenis penyangga untuk lubang bukaan bawah tanah, prinsip penyangganya, serta kelemahan dan kelebihan dari masing-masing penyangga. Yang pertama itu ada penyangga masif, bersifat mendukung batuan yang akan runtuh dan membatasi pergerakan batuan tersebut, yaitu dengan bahan material. Nah, yang pertama itu ada penyangga kayu. Nah, penyangga kayu itu ada 4 macam, ada cribbing atau pack, 3-piece set, 5-piece set, sama square set. Nah, keuntungan penyangga kayu ini ringan, mudah dibentuk dan dipasang, akan retak di sepanjang seratnya, mudah dideteksi jikalau masa batuan tuh tidak penyangganya itu tidak kuat lagi, dia bakalan terjadi retakan dan gampang dideteksi. Sisa potongan dapat digunakan sebagai pasak dan lain-lain. Kerugian penyangga kayu ini, kelembapan dapat mempengaruhi kekuatannya, mudah lapuk dan mudah terbakar. Kekuatan mekaniknya tergantung struktur serat dan cacat alam. Nah, untuk yang pertama ini ada cribbing, adalah suatu metode penyangga ditambang menggunakan susunan kayu berbentuk segi 4 berlapis. Susunan kayu ini dipasang mulai dari lantai hingga atap terowongan dan sering dikombinasikan dengan batang besi yang disebut cock rails. Khususnya pada tambang batubara sistem long wall, karena penampang yang lebar, cribbing ini cocok digunakan pada area yang membutuhkan penyangga kuat seperti persimpangan terowongan dan area penggalian batubara. Nah, ini sebagai contohnya untuk cribbing atau pack. Nah, kemudian itu ada yang 3-piece set. Ini jenis penyangga yang digunakan pada lubang bukaan berbentuk persegi panjang. Penyangga ini terbuat dari 3 bagian utama balok kayu. 1 balok di bagian atas yang disebut cap, dan 2 balok di samping yang disebut post atau tiangnya. Ini contoh aslinya ini untuk ilustrasi. Kemudian ada yang square set. Ini jenis penyangga yang umum digunakan dalam metode penambangan bawah tanah yang disebut square set stopping. Penyangga jenis square set ini umumnya digunakan pada lubang vertikal seperti rise dan winch. Ini contohnya sebagai berikut. Kemudian ini untuk yang 5-piece set. Jadi dia ada untuk yang roofnya itu ada 3 dan untuk tiangnya ini ada 2.
Nah, kemudian ada penyangga besi baja. Itu terbagi menjadi dua, two-piece art and three-piece art, dan roll steel, post atau beam. Keuntungan penyangga besi atau baja ini homogen dan memiliki sifat elastisitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh kelembapan, lebih tahan lama dari penyangga kayu. Kerugian penyangga besi atau baja ini harganya yang mahal dan sulit pemasangannya karena lebih berat. Kemudian ini yang untuk two piece art dan three piece art dan five piece art. Penyangga besi atau steel set ini biasanya dibuat dari besi profil seperti H-beam atau I-beam atau square tubing. Terdiri dari 2, 3, atau 5 potongan besi yang disambungkan dengan baut atau las. Penyangga ini umumnya dibentuk seperti busur. Penggunaan utamanya adalah di area portal atau pintu masuk tambang yang berada di bagian tebing bukit. Di area tersebut, batuan seringkali lapuk dan mudah terlepas sehingga dibutuhkan penyangga yang kuat untuk mencegah longsor. Contohnya sebagai berikut. Nah, kemudian ini untuk yang beam, biasanya digunakan untuk lubang bukaan berbentuk persegi panjang, terutama di area produksi tambang. Penyangga ini terkadang dikombinasikan dengan kayu atau dinding beton untuk menambah kekuatannya. Kemudian yang ketiga ini ada yang kecil ini ada penyangga beton. Nah, keuntungan penyangga semen atau beton ini mempunyai kuat tekan yang tinggi, tahan terhadap pengaruh cuaca, bahan-bahan mudah didapatkan. Kerugiannya mempunyai kuat tarik rendah, dapat hancur tiba-tiba tanpa ada tanda atau gejala atau tanpa gejala. Biasa hancur tiba-tiba. Hancuran beton tidak dapat digunakan kembali. Nah, ini yang penyangga beton ini ada dua tipe semen cor atau semen beton. Ya, kemudian ada semen semprot atau semen tembak atau shotcrete support. Yang untuk semen beton ini dibuat dari campuran semen pasir, agregat, dan air. Terkadang ditambahkan kalsium klorida untuk mempercepat waktu pengerasan. Sebelum dinding atau atap terowongan disanggah dengan beton, biasanya dipasang besi tulang untuk memperkuat struktur beton tersebut. Sebagai contohnya. Kemudian untuk yang semen semprot ini sering digunakan dalam konstruksi dan pertambangan, ya. Ini diaplikasikan pada terowongan dan permukaan kerja atau face setelah peledakan untuk memberikan penyanggaan sementara pada atap dan dinding sebelum dipasang penyangga permanen. Ada dua jenis shotcrete berdasarkan campurannya, yang basah dan yang kering. Shotcrete juga digunakan setelah pemasangan weld mesh dan biasanya ditambahkan serat fiber, bagian plastik maupun besi, untuk memperkuat campuran agregat atau mortar. Aplikasi shotcrete membutuhkan suplai udara bertekanan dan air yang konstan agar campuran semen tersemprot secara homogen dan kontinu. Selain itu, biasanya ditambah 50% aselerator untuk meningkatkan kekuatan awal shotcrete. Nah, ini untuk komponennya. Komponen semen semprot sebagai berikut, dan ini contohnya. Kemudian ya yang tadi itu ini untuk ciri khas pengoperasian untuk yang kering, semen yang kering, shotcrete campuran kering, dan ini komponennya, dan ini untuk yang basah. Kemudian lanjut kepada mesh, jaring kawat atau mesh, baik yang dilas atau weld mesh maupun yang dirangkai atau chain link, merupakan bagian dari passive support. Jaring ini dipasang dan diikat ke dinding batuan menggunakan split set atau rock bolt. Jarak pemasangan split set bervariasi tergantung kondisi batuan di sekitarnya. Umumnya berjarak 1 hingga 1,5 meter atau sekitar setengah panjang split set atau rock bolt yang digunakan. Mesh ini untuk contoh untuk mesh berbentuk weld atau jaring las. Nah, ini mesh chain link, jaring yang rantai. Ini lebih fleksibel untuk yang
Jaring rantai ini lebih fleksibel, memiliki kapasitas menahan beban yang tinggi, namun mesh jenis ini lebih berat dan sulit dipasang karena bukaan jaringnya rapat. Chainlink tidak cocok dikombinasikan dengan shortcut karena akan menghalangi penyemprotan shortcut yang rata dan homogen. Mesh weld yang disambung dengan las lebih kaku tetapi lebih ringan dan mudah dipasang dibanding chainlink atau jaring rantai. Bukan jaringnya yang lebih luas membuat mesh weld lebih cocok dikombinasikan dengan shortcut menghasilkan penyemprotan yang lebih merata dan homogen pada dinding dan atap ruangan. Dan yang ini sebenarnya tidak disuruh masukkan, tetapi saya masukkan. Ini strap adalah plat besi yang memanjang dengan lebar sekitar 25 cm dan panjang 2 hingga 3 meter. Di tengahnya terdapat lubang untuk memasang split set atau rock bolt, sehingga strap dapat dipasang di dinding atau atap lubang bukaan. Fungsi strap adalah untuk mengikat bidang batuan yang lemah, baik yang berbentuk irisan maupun yang balok, yang mudah runtuh. Strap juga sering digunakan pada permukaan kerja untuk mencegah batuan jatuh. Pemasangan strap dilakukan dengan split set atau rock bolt yang dipasang tegak lurus terhadap bidang lemah batuan. Nah, kemudian masuk ke penyangga aktif. Nah, ini penyangga aktif ini bersifat melakukan reaksi langsung atau yield dan memperkuat batuan tersebut secara langsung. Penyangga aktif atau sering disebut baut batuan mempunyai sifat yang memperkuat massa batuan secara langsung, di mana penyangga ini dipasang langsung dalam massa batuan. Nah, untuk yang baut batuan ini yang jenis rock bolt ini juga dikenal sebagai fracture anchor rock bolt, dikembangkan oleh Atlas Copco bekerja dengan prinsip pengembangan yang selubung baut. Pengembangan ini menyebabkan selubung mengunci dengan batuan mencegah pergeseran. Keunggulan rock bolt adalah pemasangan yang cepat dan sederhana serta langsung memberikan penyanggaan setelah dipasang. Rock bolt dapat digunakan pada berbagai kondisi batuan. Untuk kelamaannya rock bolt dapat terkorosi seiring waktu. Pemasangannya membutuhkan pompa dan sleeve untuk mencegah spalling pada beberapa jenis batuan. Rock bolt digunakan untuk penyanggaan jangka menengah dan umum digunakan pada pekerjaan terowongan sipil. Data-data tipikal rock bolt itu sebagai berikut di sini. Untuk penyangga aktif sendiri itu salah satunya ini yang rock bolt, ada juga yang split set, ada yang rotate cable bolt sama resin bolt. Ini sebagai contohnya. Ini sketsa pemasangan. Ini website anchor rock boltnya. Nah, kemudian sama halnya sebenarnya masuk dengan penyangga aktif juga, tapi ini pada tambang bawah tanah yang batu bara. Beberapa jenis penyangga aktif di tambang bawah tanah batu bara ya ada dua, itu sebagai berikut. Yang pertama itu hydraulic props. Ini adalah tiang penyangga yang terdiri dari dua silinder, di mana satu silinder bergerak di dalam silinder lainnya dengan mekanisme hidrolik. Hydraulic props umumnya digunakan sebagai penyangga sementara pada lubang produksi, lubang pelayanan, dan lubang penambangan. Contohnya ini pemasangannya. Kemudian ini power roof support. Ini digunakan pada metode penambangan long wall yang sebenarnya mekanis ditambang batu bara bawah tanah. Selain menyangga atap, PRS juga berfungsi mendorong konveyor maju dengan tenaga hidroliknya. Contohnya, ini contohnya ditambang. Berikut daftar pusaka yang saya ambil data-datanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.